Banyak yang naik podium walaupun nggak simet. Ya. Bahkan ada juga yang naik podium tapi bunga dikit. Om, untuk ke penilaian Auranti nih. Nah, untuk penilaian Auranti seperti apa nih, Om? Auranti hampir mirip dengan yang Maru tadi, cuman ada beberapa yang dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel Saung Peace. Oke, di video kali ini saya akan bertanya-tanya sama Om Tom Tom nih. Om Tom Tom sehat? Alhamdulillah. Oke. Nah, alhamdulillah ya, saya bisa ketemu sama Om Tom Tom. Dan di video kali ini saya akan bertanya-tanya ya, sesuai pesanan teman-teman ya. Gimana sih nanti patokan atau tolak ukur pakem cara penilaian dari Cana Maru ya, dari mulai progres sama juvenil sampai senior. Nah, sebelum melanjutkan ke video, saya minta support dan dukungannya. Jangan lupa untuk di like, di share, di komen, dan di subscribe juga ya teman-teman, karena subscribe itu gratis supaya channel Saung Peace lebih berkembang lagi. Oke, kita langsung tanya-tanya ke Om Tom Tom soal masalah penilaian dari mulai progres dulu ya, khususnya Cana Maru. Seperti apa sih itu, Om? Kalau untuk penilaian kontes sendiri, nggak ada bedanya sih dari progres sampai ke jumbo, itu sebetulnya semua sama. Dari mulai first impresi atau adaptasi, bunga, warna, bar, mental, sama anatomi. Nah, poin-poinnya apa saja, semua kita udah share di grup ICC sendiri. Jadi teman-teman bisa baca-baca aja di situ, pelajari, karena nggak cuma juri aja yang harus hafal, tapi peserta juga harus memahami cara menilainya seperti biar apa. Ada kontroversi berarti ya? Iya. Jadi biar lebih paham juga karakter ikan sendiri. Kalau di kontes punya bayangan nih nilai ikan saya berapa, bisa baca sendiri di situ. Kita udah share secara terbuka di grup. Oke, di grup ICC ya? Iya. Nah, terus untuk ke penilaian juvenil? Sama, poinnya itu. Sama, dari progres itu sampai ke jumbo, poin-poinnya sama aja. Di pertama di adaptasi, bunga, warna, bar, mental, sama anatomi, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nah, yang membedakan itu jumlah poinnya kali. Kalau di adaptasi atau first impresi itu kan poin 1, 5, sama 10. Atau poinnya di 10. Kalau untuk di bunga atau poinnya 5. Untuk di warna atau poinnya 4 sampai ke bar, mental juga atau poinnya 4. Anatomi atau poinnya 3. Nah, terus ngebahas nih, karena kebanyakan untuk para pemula ya, ini masalah bar simet nih. Gimana sih, Om, pandangan Om Tom Tom? Bar simet ya ada, cuman jarang ya. Jarang. Tapi nggak masalah lah untuk peserta yang punya ikan bagus, barnya random nggak simet juga nggak masalah, ikut aja. Karena hampir di setiap kota juga sekarang udah banyak yang naik podium tapi nggak simet. Di simet ya? Ya, kalau misalkan ikannya kelemahannya di bar simetris, ya. Punya saya nggak simetris itu misalkan, udah mainnya yang lainnya dinaikin, kayak mentalnya naikin, Bunganya dinaikin, bunganya juga nilainya dinaikin, treatment bunganya gitu kan, supaya nilainya bisa naik gitu. Anatominya, warnanya, jadi semua poin di situ, semua kategori yang jadi poin itu bisa dimainkan. Jangan sampai nggak simet nggak bisa ikut, nggak. Yang banyak yang naik podium walaupun nggak simet. Bahkan ada juga yang naik podium tapi bunga dikit. Itu karena bunga yang besar, bunga yang banyak, barnya tebel, warnanya bagus. Kalau ikan nggak perform percuma. Di situ. Jadi semua saling keterkaitan sih. Semua saling ngait lah itu poin-poinnya, saling berhubungan. Berarti intinya meskipun barnya nggak simet, yang penting dari anatomi mungkin harus lebih diulik lagi ya. Dari cabung, intinya nggak semuanya yang simet itu juara ya? Enggak, banyak itu rata-rata semua yang nggak simet lah. Nah itu, karena memang untuk cara pemilihan untuk progresan Maru juga emang sedikit susah banget ya kalau misalnya untuk nyari yang simet ya. Susah sih kalau untuk Maru. Kalau misalkan mau yang bener-bener gampang nyari yang simet, bisa main di red barito mungkin, atau pangkalan bun. Bahkan kadang ada juga yang nggak simet red juga. Kenapa saya bilang lebih gampang? Karena barnya lebih sedikit.
bar lebih sedikit jadi lebih sortirannya lebih enak Om. Tapi kalau untuk di YS kan ada yang bar dikit, ada yang bar banyak. Cuma biasanya yang untuk di YS sendiri yang barnya dikit biasanya bunganya dikit. Kalau bar banyak itu potensi bunga banyak. Tapi kalau untuk di red bar sedikit pun potensi bunga banyak juga bisa. Bisa ya. Nah, itu nih teman-teman, itu poin penting ya. Jadi tidak selamanya harus barnya simet ya. Nggak harus. Jadi intinya meskipun barnya acak-acakan, tapi nggak menutup kemungkinan untuk bisa masuk podium ya. Nah, jadi intinya jangan berkecil hati meskipun ikannya nggak simet, tapi progres dengan sesuka hati ya. Intinya bikin ikannya supaya lebih kualitas ya Om. Kualitas. Oke. Nah, untuk Om Tom ini nih, kan selain menjadi juri, Om Tom juga sebagai reseller juga ya. Nah, jadi buat teman-teman nanti kita akan review semua ikan-ikan yang ada di farmnya Om Tom. Intinya kalau misalnya kalian penasaran bisa dicek di IG juga ya Om. IG juga bisa. Untuk IG-nya apa? IG-nya Snakehead Homebase Bandung sama. Oke. Nanti saya akan cantumin si IG-nya di bawah. Terus ada Tokped juga ya? Tokped juga sama namanya Snakehead Homebase Bandung. Snakehead Homebase Bandung ya. Jadi buat teman-teman intinya kalau misalnya penasaran kunjungi aja linknya ya Om. Nah terus Om untuk ke penilaian Auranti nih. Nah untuk penilaian Auranti seperti apa nih Om? Auranti hampir mirip dengan yang Maru tadi, cuman ada beberapa yang dihilangkan. Kayak apa namanya? Di Maru ada bar, di Auranti ada yellow strip. Nah, terus penilaian mental tetap ada, warna tetap ada, anatomi juga ada, impresi yang paling pertama itu juga ada. Cuman yang membedakan di ikan Auranti ini atau semua ikan subtropis ini untuk nilai anatomi top poinnya di 4. Top poinnya. Ya, soalnya ada penilaian khusus untuk subtropis itu dorsal atau sirip yang high fin. High fin. Iya, ada khusus di situ. Jadi top poinnya 4 untuk ikan subtropis. Nah terus mau nanya juga nih, selama Om Tom menjadi juri di nasional pasti adalah kontroversi ya Om. Ya, ada. Nah gimana sih tanggapan Om Tom ketika terjadi kontroversi, karena memang banyak sekali untuk pemula, karena kebanyakan yang jadi kontroversi itu menurut pribadinya sih itu kan benar-benar tolak ukur bagus gitu, tapi kan untuk juri dan orang-orang yang sekitarnya pasti belum tentu ya Om. Ya. Nah gimana sih cara menyikapi Om Tom sebagai juri itu seperti apa? Intinya sih gini Om ya, kalau ikan bagus dinilai bagus itu lebih baik mendengar dari orang lain. Ya. Itu kalau misalkan menurut sendiri bagus, menurut orang lain belum tentu. Belum tentu ya. Sekarang apalagi sudah ada regulasi poin-poin yang diterapkan di ICC harus seperti apa penilaiannya. Ya. Gitu. Mendingan ikutin aja yang di situ, karena apa namanya? Kalaupun menurut kita ikan itu bagus, di rumah bagus, belum tentu di arena kontes itu nggak bagus. Dalam arti nggak bagus itu bukan ininya ya, tapi adaptasinya. Ya. Kalau bunga, warna dan lain-lain mah itu relatif lah ya. Ya. Semakin mencolok semakin bagus, bunga semakin banyak semakin bagus, warna semakin ngejreng juga makin bagus. Adaptasi nih yang kita yang nggak bisa kita tebak, psikologi si ikan. Ya. Kita nggak tahu gitu. Makanya di rumah bagus, begitu nyampe arena penilaian mendem, pas lagi beres dinilai dibuka lagi untuk umum, ikan naik lagi. Ya. Banyak yang kayak gitu jadi kontroversi. Makanya sering saya ingetin untuk peserta juga harus paham alur penilaian seperti apa, cara menilainya seperti apa, dan timing penilaiannya terutama gitu. Karena kan pada saat ikan dinilai itu kalau nilainya jelek ya berarti performnya agak di bawah. Dan kita siasatin dengan live IG. Ya. Nah kalau misalkan ada komplain apa-apa,
kita nggak langsung menjawab, kita cek IG dulu, Iya. cek rekaman IG dulu, benar enggaknya seperti apa, baru cari solusi. Nyampaikan juga dengan bahasa yang enak supaya peserta juga bisa menerima. Ya. Nah, sejauh ini sih nggak ada komplain sampai gimana gitu, nggak ada. Alhamdulillah selalu ke atas, selalu ke handle. Nah itu mungkin teman-teman ini ilmunya sangat bermanfaat. Intinya kalau misalnya teman-teman lebih jelasnya langsung pantau aja ke ICC ya, baca-baca lagi ya. Buka aja, Heeh. lebih pahami lagi poin-poinnya seperti apa, jadi nanti bisa dipraktekkan di ikan sendiri. Oh ini Iya. ikan saya nih nilainya kira-kira masuknya di poin berapa, punya Iya. bayangan tersendiri. Karena saya pribadi juga waktu kemarin ikut kontes, terus terang meskipun nilai seperti itu jadi bahan evaluasi ya. Untuk kedepannya, oh kekurangannya ini berarti kita harus perbaiki lagi ya. Itu yang benar yang kayak gitu, Heeh. yang benar tuh yang kayak gitu. Mana yang kurang, evaluasi. Nah, itu. Termasuk saya. Heeh. Dari cara menjuri saya, misalkan ada komplain ini itu jadi bahan evaluasi saya Iya. pribadi. Dan nggak cuma buat di juri aja, sehari-hari pun ya seperti itu. Ya. Buat pribadi pun ya seperti itu. Supaya lebih baik lagi intinya ya. Iya. Nah, itu. Jadi buat teman-teman mungkin itu saja ya video kali ini. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.